Shalom, Bapak Ibu yang diberkati, mari silakan membuka firman Mazmur 150. Yang bawa Alkitab, silakan. Kumsem, oh tidak ada. Mazmur 150 sudah? Baik, kita akan baca bersama-sama Mazmur 150 ayat 3. Ya, sudah semua mendapatkannya. Ini sekolah minggu dari mana yang belum dapat ini? Bantu Enci. Mazmur 150. Sudah? Sudah dapat? Coba kita baca bersama-sama ayatnya yang ketiga. Kita mulai. Demikian firman Tuhan. Bolehkah Bapak Ibu mempersembahkan pujian? Silakan gabung saja. Supaya yang pada dengar ada saya. Silakan, mudah-mudahan sinkron dengan firman. Bernyanyilah bagi Tuhan, wah, ada di liturgi. Ya, ada di liturgi. Bernyanyilah bagi Tuhan, ada di liturgi. Terima kasih untuk kesaksian iman dari Bapak Ibu, saudara-saudara sebagai keluarga besar yang bersyukur
baik kita yang ada di Tudangan maupun yang ada di pesisir. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati. Dari firman ini saya putar. Kalau yang di Singkuli tadi, puji-pujian tadi saya bawakan sebagai firman. Dan sekarang firman yang tadi di sana sebagai puji-pujian saya bawakan sebagai renungan kita, karena ada dua perbedaan suasana sukacita yang kita dinikmati di sana. Tadi ditekankan bagaimana kita sebagai kelompok orang saleh, kemenangan yang diraih, luapan sukacita hendaknya tidak hanya sampai pada saat kita bersyukur, tetapi harusnya luapan sukacita itu senantiasa akan tetap ada dalam berbagai situasi dan kondisi. Nah, sekarang situasi saya katakan tadi berbeda, karena di sini ada perpaduan antara yang bersukacita dan yang mengalami kecewa. Kita jujur jujur saja. Mungkin sekarang sudah tidak. Saya kemarin neneknya Onel bilang kami biasa, Pak. Nah, biasa karena sudah lewat. Tapi saat mendengar pengumuman itu pasti. Dan itu manusiawi. Kita tidak bisa pungkiri itu adalah hal yang biasa, bukan hal yang luar biasa kalau kita kecewa dengan apa yang kita harapkan harus meraih sebuah sukses. Tapi itulah hidup. Yang sebenarnya kita harus lihat dalam kegiatan-kegiatan seperti ini adalah bahwa kita diajarkan bahwa hidup ini seperti sebuah pertandingan. Kadang-kadang harus diumumkan juara satu, artinya berhasil, sukses dengan rezeki hidup. Kadang-kadang kita ada di bawah, sudah panen sekian karung kopra, harga cuma 4.000 misalnya. Kan itu pasti kita akan merasa kecewa. Namun demikian, dalam hal ini kita berterima kasih, walaupun memang tadi yang mewakili keluarga besar ini menyatakan kita berdoa untuk Anda yang tidak melaksanakan. Pasti Pak akan ada, walaupun mungkin tidak ada. Itulah firman ini juga mengatakan bahwa luapan sukacita itu ada dalam berbagai cara. Ada melalui puji-pujian dengan alat musik yang ada. Kemudian ada juga ungkapan puji-pujian dengan suasana seperti ini. Nah, paling tidak yang Tuhan akan lihat di sana bagaimana kesempatan kita berekspresi. Ekspresi bagaimana? Itu dalam bahasa Salon ekspresi apa? Ya? Oh, bukan cuma dari wajah, Pak. Kita berekspresi maksudnya apa? Menunjukkan bahwa kan dapat lihat kalau kita bersuka cita berarti muka ceria, kalau kita kecewa muka muram. Cara berjalan saja, kalau orang emosi kan berjalan konyo saluan lanjunjutan nih. Tapi kalau bersuka cita kan kadang-kadang sedikit agak berjingkrak-jingkrak, berlompat-lompat, memperlihatkan. Tapi itu tidak bisa dijadikan satu hal bahwa mereka menunjukkan rasa yang tidak senang dan kita tidak. Kadang-kadang luapan sukacita kita bisa jadi membuat orang lain tidak terima senang, padahal kita harus terima karena itulah caranya dia meluapkan sukacitanya. Nah, kadang-kadang kita melihat misalnya orang lain melihat, tidak bisa itu papanya, soalnya dia orangnya begini. Ya, sudah harus seperti itu. Kita tidak bisa merubah tabiatnya orang dengan kondisi yang sudah ada sejak lahiriah. Tinggal bagaimana cara kita mengimbangi mereka yang kita sudah tahu keadaannya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati, kalau saat ini baik yang dari Tudangan yang apa benar pernyataannya Kulan di luar perkiraan dapat juara 2. Saya lihatnya tidak seperti itu, Pak. Sebenarnya Tudangan juga punya keinginan untuk bisa juara 1. Dapat lihat semua. Pesisir juga begitu, cuma cepat mereka sadar bahwa ada kesalahan. Harus begitu, artinya melihat apa yang bisa. Nah, ketika kita mengekspresikan apa yang kita rasakan dengan sukacita, Tuhan tidak membatasi kita untuk menyatakan sukacita itu. Apakah sukacita dalam bentuk kekecewaan ataukah sukacita dalam bentuk luapan yang sorak-sorai. Nah, saya katakan tadi kalau luapan sukacita harus cepat kita sadari bahwa tidak ada yang sempurna kita buat. Kemarin di mana? Kelompok Arisa Maju Bersama saya katakan bahwa dengan adanya pandemi ini seluruh dunia merasakannya,
seharusnya menjadi catatan bagi kita bahwa tidak ada yang bisa kita banggakan di dunia. Tidak ada yang bisa kita jadikan sebuah kesombongan dalam dunia ini. Karena virus saja secara dunia itu mengalami. Tidak ada satu bangsa yang luput. Bangsa yang paling banyak juga yang meninggal adalah bangsa yang menurut dunia adalah bangsa yang kuat, yang adik kuasa menurut sejarah dulu-dulu, yaitu Amerika Serikat. Pada akhirnya dunia yang paling banyak kena dampak yang luar biasa itu adalah Amerika Serikat. Nah, ini menandakan bahwa tidak ada yang bisa kita banggakan dan sombongkan di dunia ini. Sehingga pada saat ini firman Tuhan mengatakan bahwa nyatakanlah ekspresimu dengan berbagai sukacita. Mau menyatakan dalam bentuk puji-pujian, mau menyatakan dalam bentuk peribadatan. Yang pasti yang Allah lihat di sana adalah bagaimana ketulusan dan keikhlasan kita. Walaupun memang tadi di sana sempat ada bahasa ke saya sampai menangis. Nanti saya jelaskan mengatakan tidak Pak di sana ada. Kita tidak bisa melihat dari sisi negatif. Kalau saya melihat ini bukan dari sisi negatifnya yang saya melihat, tapi bagaimana kelompok Tani Singkuli punya kerinduan. Kemudian pesisir Tudangan juga punya kerinduan. Nah, mungkin Anda tidak melaksanakan demikian, tetapi luapan sukacita mereka dalam berbagai bentuk juga ada dalam bentuk yang mereka buat. Artinya, ini juga mau mengajarkan kepada kita bahwa sukacita itu tidak seharusnya kita wujud nyatakan dan lampiaskan dengan seperti yang ada sekarang ini. Dalam berbagai bentuk saja, yang penting niat. Dan saya jawab kemarin sama Bapak Prianto, yang penting niat kita, karena yang Tuhan lihat duluan adalah niat, bukan bagaimana kita melampiaskan sukacita daripada apa yang kita raih dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh pemazmur pada saat ini sesuai dengan status kita sebagai anak-anak Allah. Kita dapat melihat bagaimana oleh karena karya Kristus, status yang kita telah peroleh yaitu keselamatan. Dan hendaknya dengan status itu mestinya menjadikan kita tidak perlu untuk malu dan tidak perlu untuk merasakan sebuah hal yang tidak layak di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sendiri menyatakan dalam ayat yang ke-6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mau kalah silakan nyatakan sukacitamu. Mau menang silakan. Yang menjadi penilai itu adalah Tuhan, bukan kita manusia. Asalkan kembali sebagaimana saya katakan tadi di awal, niat daripada kita untuk menyatakan sukacita itu adalah sebuah niat untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk hal-hal yang tidak kita kehendaki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa menyatakan ekspresi kita sebagai wujud sukacita atas berbagai kemenangan-kemenangan yang kita raih di dunia ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Kita akan menyatakan persembahan syukur kita bersama-sama dengan menyanyikan Pujilah Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan Hua, Pujilah Tuhan 359.